Nggak jadi apa uploadan ini? Stay tune, Kak. Udah ya? Udah deh bergabung. Halo. Halo teman-teman, kita tunggu teman-teman yang lain bergabung dulu ya. Nyari Tarigan, kemudian Kak Dwi Septiarina ya. Belum di ini. Kameri. Silakan diperbarui dulu Instagramnya biar kita bisa invite kakak ya. Kemudian kita mau ajak kakak, siapa namanya? Rosemary Tarigan, Mega Rohmawati. Dia masuk belum ya? Kak Mega Rohmawati bisa say hello dulu. Oke. Oke, tunggu ya. Kakak mau daftar apa nih? Kita invite Sama dulu. Kak Dwi Septia. Halo Kak. Halo, tunggu sebentar ya Kak. Kita undang dulu teman-teman yang lain biar bisa join live kita juga. Kemudian ke siapa lagi? Kak Mary udah belum tadi? Udah diperbarui belum? Sepertinya belum ya. Halo Kak Dwi Septiarina. Halo teman-teman Instagram, balik lagi nih bersama live kita. Bersama live Widya Medika. Kali ini kita nggak bahas soal, kita juga nggak bahas promo buku, tapi kita mau bahas kunci sukses CPNS bersama Widya Widya Medika. Jadi di sini kita udah bersama alumni nih ya. Bener Kak, banget. Alumni Bimbel SKD CPNS dari Widya Medika. Bersama Kak siapa aja ini? Kak Dwi dan Kak Mega Rosmawati. Sebenarnya masih ada satu narasumber lagi Kak, tapi sepertinya masih memperbaharui Instagramnya ya, biar bisa join juga. Nah, di sini kita sudah bersama kakak-kakak tutor. Udah pada kenal belum nih kira-kira? Kalau belum, kita mau kenalan lagi kali ya Kak. Kira-kira ini yang di tengah siapa nih yang baju merah? Silahkan perkenalan dulu. Halo semuanya, udah lama ya kita nggak live di Instagram ya. Saya adalah pemilik dan juga tutor dari Bimbel Widya Medika. Kemudian di sebelah kiri saya ada Kak Yustia, adalah tutor dari Widya Medika. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu nih sama kakak-kakak alumninya. Dimulai dari kakak sebelah kanan nih, ada Kak Mega ya. Boleh nih Kak, perkenalan dulu. Namanya siapa, formasinya apa, terus sekarang dinas di mana gitu. Mega, bisa dengar kita? Ya Kak Ana, Ya, ya bisa. Mega bisa. Perkenalkan, halo ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mega Rosmawati. Saya alumni dari Bimbel Widya Medika. Saya ikutan CPNS pada tahun 2021. Sekarang saya bekerja di BLUD UPT Puskesmas Pegadungan, Kabupaten Pandeglang. Halo Kak Mega. Hai buat teman-temannya nih, Kak Mega. Halo Kak. Kira-kira ada teman-teman Kak Mega nggak nih ya yang nonton live kita malam hari ini? Oke, sebelah kanannya nih ada Kak Dwi ya. Kak Dwi Septiarina. Panggilannya siapa nih? Panggilannya siapa nih Kak Dwi? Aja Kak Dwi. Oh, Kak Dwi. Boleh nih gilirannya Kak Dwi nih. Perkenalan dulu. Oke, halo semuanya calon-calon para pejuang ASN. Nah, mudah-mudahan terima di tahun ini. Amin.
Perkenalkan, nama Dwi Septiarina, boleh dipanggil Dwi. Saya merupakan alumni bimbel di Widya Medika, tatap muka maupun online, dua-duanya. Alhamdulillah keterima sebagai pegawai negeri sipil dan baru nerima SK 100% nih, alhamdulillah. Tahun 2021. 100%. Kak Mega gimana? Udah dapet SK 100%? Apa nih kesan? Belum Kak, ini kebetulan masih lagi latar virtual dulu. Oh, gitu. Sampai nanti sekitar bulan Juni, nanti baru selesai latarnya. Oke, semoga bisa nyusul Kak Dwi ya, dapat SK Amin Kak, semoga segera dapat SK 100%. Jadi kan CPNS lagi ya Kak ya, udah jadi PNS. C-nya dialihin ke teman-teman yang lain nih. Betul. Jadi siapa yang mau ngambil C dari Kak Mega nih, ayo. Nah tuh Kak, banyak yang komen dari tadi kita sempet nggak bacain ya komen-komennya, mohon maaf. Nah terus itu ada yang komen katanya kakak-kakak keren, wih. Semoga bisa nyusul ya yang lain, yang lagi nonton live kita malam hari ini. Amin. Coba Kak, gimana nih kesan-kesannya jadi PNS ya? Waktu lulus gimana nih Kak? Lulus gimana? Dari siapa nih? Dulu nih. Mega dulu ya. Boleh. Untuk kesan-kesannya sih, alhamdulillah Kak, bisa lulus CPNS ya, CPNS tahun 2021. Dan padahal kita udah nyoba ini, saya nyoba lulusnya tuh yang ketiga kalinya ini baru lulus gitu. Saya nyobanya dari tahun 2018 dan alhamdulillah tahun 2021 baru lulus. Dan semuanya itu butuh proses ya Kak. Jadinya pastinya ya senang banget tahun ini bisa lulus, dan saya juga senang banget karena Widya Medika juga menjadi salah satu orang yang cukup berperan bagi saya dalam kelulusan saya ini. Terima kasih Widya Medika, terutama Kak Ana. Terima kasih Kak Ana. Oke lanjut Kak Dwi, gimana Kak Dwi perasaannya? Alhamdulillah senang banget, apalagi orang tua itu ikut bangga ya, karena sangat impian banget bagi orang tua dan juga keluarga gitu. Dan di sini peran orang tua itu sangat luar biasa mendoakan kita. Dan Widya Medika adalah salah satu yang membuat nilai saya di tahun ini lumayan lagi udah top score, karena udah coba 3 tahun yang lalu itu nilainya standar karena nggak les. Tapi Ya, itu Kak Dwi-nya sepertinya terkendala sinyal ya, putus-putus ya. Apa di sini doang atau di tempat kalian juga putus-putus? halo, Ya, jelas Kak Dwi tadi sempat putus. Gimana? sudah ini Oke. sudah Oke. oke. Alhamdulillah senang banget bisa terima ASN CPNS pada tahun 2021 karena perjuangannya luar biasa. Udah coba 3 kali dan semuanya masuk SKD, lulus lanjut SKB, tapi selalu gagal di rankingan. Dan semenjak les di Widya Medika, alhamdulillah top score. Jadi pada saat rankingan selalu nilainya tinggi, dan itu ketemu Kak Ana, makasih banyak juga buat Kak Ana, seneng banget. Keren banget. Itu tadi ada Ini luar biasa. Kalau mau nunjukin ke teman-teman nih ya, nih tipsnya tuh banyak banget. Aku tuh sampai ngisi ini tuh sampai full banget. Ini nih, ini nih. Wah, masih ada sampai sekarang. Masih disimpan. Penuh. Wah, Tuh, kelihatan nggak sih? itu Sampai penuh, jadi modul ya itu ya Kak ya. Nanti kita boleh lah ya tanya-tanya tips dan triknya. Tapi kira-kira kita mau bahas tips dan triknya sekarang apa nanti aja Kak di akhir?
Kayaknya di akhir aja ya, biar seru ya, biar seru kayaknya di akhir aja. Nanti kita minta tips dan triknya nih dari Kak Dwi dan Kak Mega. Oh ya, tadi ada yang nanya nih. Apa tuh? Mega ini adalah alumni bimbel SKD online dan juga SKB online. Karena Mega ini di Pandeglang ya. Iya Kak Ana. Kalau Jadinya aku yang jauh, yang nggak mungkin yang offline, jadinya aku ikutannya yang online. Kalau Dwi tadi dia ikut bimbel SKD tatap muka kalau Dwi, karena dia lokasinya di Bandar Lampung, jadi bisa ikut yang tatap muka gitu. Tadi Dwi agak kepental nih, sepertinya sinyalnya lagi gangguan. Nggak apa-apa, sama Mega dulu mungkin kita ya ngobrol-ngobrolnya. Buat teman-teman nih 44 yang sedang menonton, kira-kira kita nih suaranya jelas nggak ya? Atau layarnya ngeburam gitu, atau putus-putus gitu. Coba komen ya. Kalau putus nanti kita mau ubah jaringan dulu. Iya. Oke, kita kembali lagi Kita dengan kembali Kak lagi, Dwi. Kak Dwi. Kak Dwi sudah bergabung lagi. Nanti tips dan triknya mohon ya Kak ya di akhir video dibagikan ke teman-teman para pejuang CPNS. Semoga kuat ya. Oke, mungkin sekarang kita pengen nanya dulu nih, cerita tadi udah diceritain ya, Udah. pengalaman mereka tes. Kalau Mega itu tadi 3 kali tes, kalau Dwi juga sama ya, Dwi udah sampai 3 kali tes dan akhirnya di perjuangan ketiga mereka bisa lulus. Yang bisa kita ambil dari pengalaman cerita mereka itu adalah jangan pernah berhenti mencoba. Betul. Gitu ya, jangan pernah Pantang menyerah ya, pantang Kak. menyerah gitu. Jadi jangan gagal sekali terus Down ya. gitu ya, harus terus mencoba, dan mencobanya itu dengan mencari alternatif yang lebih baik gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa lebih baik dari tahun kemarin. Nah, itu yang harus teman-teman ikuti ke depannya nih, buat yang nanti bakalan berjuang di tahun 2023. Ikutin tuh semangatnya, jadi jangan mudah menyerah gitu ya. Kemudian apa lagi nih yang mau ditanya nih? Kita mau nanya nih ya, tadi kan kesannya setelah jadi PNS. Nah, apa tuh kira-kira yang berubah dari hidupnya setelah menjadi PNS? Apa tambah makmur ya? Bukan gitu ya. Bukan gitu ya. Atau tantangannya apa nih setelah menjadi ASN? Iya betul. Kan kemarin perjuangannya dulu tuh untuk menjadi ASN. Waktu udah menjadi ASN, apa tuh tantangan selanjutnya? Boleh deh dimulai dari Kak Dwi. Oke. Jelas Kak? Iya jelas. Bahan yang pertama itu tentunya baju seragam. Tadinya pakai hitam putih. Ini seragam. Jadi apa? Iya. Jadi sebelumnya apa? Jadi apa gitu? PNS kan ya, tenaga kesehatan sukarela, dan alhamdulillah keterima sebagai PNS di tempat aku kerja. Jadi TKS jadi PNS gitu. Oh, emang di situ ya. Kalau tentang tantangannya dijalanin ya, sebenarnya memang berbeda. Ada tambahan-tambahan pekerjaan yang di luar dugaan yang memang menjadi tanggung jawab kita selaku PNS. Jadi tambahan lah kerjaannya lumayan, jadi pegang program karena aku di puskesmas gitu sekarang. Pegang program, dan itu banyak pencapaian-pencapaian. Kalau tadinya kita kerjanya cuman ya standar sebagai pegawai, tambahan ya, tapi alhamdulillah apa semua undang-undang dan lain-lain. Tapi yang sifatnya bingung mau ngapain lagi tempat saya. Kalau untuk Mega gimana nih Mega? Apa perubahan yang paling kerasa setelah jadi PNS ya? Atau tantangannya apa nih? Biar teman-temannya juga siap, nggak cuma siap untuk lulus, tapi juga siap menghadapi perubahan dalam hidup gitu kan ya? Yang pasti banyak perubahan ya Kak Ana. Karena kan sebelumnya aku tuh nggak kerja di puskesmas maupun rumah sakit. Jadi aku tuh PMB mandiri, nggak kerja di mana-mana. Jadi ketika lulus CPNS dan langsung kerja, tiba-tiba agak kaget juga gitu. Oh, ternyata gini loh kehidupan kerja tuh gitu. Kita harus adaptasi dengan orang-orangnya, udah gitu adaptasi dengan
kerjaannya yang lumayanlah banyak. Kemudian juga kita harus ya tadi itu seperti Kak Dwi bilang yang kita harus pegang program dan lain-lain, jadinya agak sedikit kaget juga gitu. Oh ternyata gini loh kalau misalkan kerja di instansi gitu. Awalnya kan karena kan saya nggak kerja gitu ya, kerjanya maksudnya di rumah aja, buka PMB mandiri. Gitu. Oke, jadi kerasa ya pegang program, tanggung jawabnya makin banyak. Belum Iya lagi banget kan. waktu mungkin ini antara kerjaan, keluarga, dan pastinya kalau jadi ASN itu kan jadi pelayan masyarakat yang berarti harus ekstra lagi bagaimana teman-teman melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi buat teman-teman yang memang berniat untuk jadi ASN tahun ini, saya minta banget niatnya harus tulus dari dalam hati ya. Niatnya adalah untuk mengabdi, bukan yang lain-lain. Karena kalau kita niat di awalnya sudah niat yang positif, Tuhan pasti bakalan mendengar niat baiknya. Oke, Kak, ini ada yang nanya nih tadi temennya, untuk waktu belajarnya itu kayak gimana sih Kak waktu dulu perjuangan menjadi ASN? Boleh Kak Dwi ceritain gimana kemarin ngatur waktu belajarnya? Kalau boleh tahu Kak Dwi sudah menikah apa belum? Sudah punya anak atau belum? Itu diceritain Kak ya. Sudah anak 2. Jadi, Masya Allah, biasa banget ya memang. Aku punya prinsip ya, kalau kita ingin mencapai sesuatu itu kita harus berbuat lebih dari orang lain. Kalau orang lain ngerjain 100, kita harus 300, 400 sampai 1000 gitu. Jadi karena aku belajar sebelumnya, setiap dari les dari Widya Medika, aku selalu ulas. Karena aku nggak mau itu lewat gitu aja. Jadi aku selalu mencatat semuanya dan aku ulas dan aku kerjain soal-soal yang dari penjelasan hari itu gitu. Untuk jam belajarnya tuh waduh luar biasa banget. Kalau pagi aku kerja di puskesmas, kebetulan kalau di gigi kan pasiennya selalu ada. Nah, di saat nggak ada itu aku bangun selalu belajar. Jadi pegawai di puskesmas tuh udah paham banget. Kalau masuk ruangan gigi itu pasti Dwi lagi belajar. Kebetulan ada layar komputer di situ dan itu buku-buku semua penuh di meja. Di saat pasien nggak ada gitu, ada pasien buku-buku lagi gitu. Nah itu pulang kerja karena udah punya anak kecil pada itu, aku yang pertama itu usianya masih belum setahun, jadi dia aku punya videonya banyak banget belajar masih kecil. Kalau untuk siang istirahat, terus sore waktunya aku siap-siap belajar kalau dia saat tidur. Nah setelah maghrib jam 7 anak-anak udah tidur, anak sudah tidur, dan saat itu aku mulai belajar sampai dia bangun lagi, habis itu tidur lagi gitu. Kalau tengah malam dia kebangun, kita bangun lagi gitu untuk belajar lagi. Subuh gitu sih, ketemu belajar lagi di puskesmas gitu. Aku selalu belajar terus dan ada momennya les, selalu ulas yang ada di Widya Medika. Makanya sampai penuh banget nih modul. Wow, setelah ini kayaknya kita bakal soalnya soal-soalnya tuh mirip-mirip semua gitu dengan yang kita pelajari semuanya itu deh Kak, beneran. Teman tuh nanya gimana sih, terus materinya gimana, yang kadang yang dari dia medika. Wih, keren banget nih ceritanya Kak Dwi ya. Dengan 2 anak Kak dia masih bisa menyempatkan waktu untuk belajar. Betul, saat itu masih 1 Kak kata Kak Dwi. Oh Saat itu iya, masih bisa 1. 1 ya. Tapi dia kerja juga tuh Kak. Terus kan kurang dari setahun ya kalau nggak salah Nadia, apa baru setahun, anak kan masih rewel tuh. Iya, jadi Membagi waktunya tuh sangat iya, sih. keren sih Kayaknya kita manajemen harus belajar ya gimana cara manajemen waktu dengan Kak Dwi. Oke, lanjut Oke, deh ke Kak Mega. Gimana Kak kemarin ngebagi waktunya, tantangan ngebagi waktunya gimana tuh Kak? Kalau aku sih hampir sama dengan Kak Dwi, jadinya kita nunggu anak tidur dulu, baru kita belajar. Dan tiap ada materi dari Widya Medika, biasanya habis Zoom, jadinya aku langsung ulas tuh, langsung nulis apa aja yang tadi didapat. Karena kan kadang-kadang ada sesuatu yang tidak ada di buku, jadi kita langsung tambahin ke situ, karena takutnya keburu lupa gitu ya. Jadinya langsung ditulis di buku.
Udah gitu paling nunggu anak tidur, setelah anak tidur ya langsung kita belajar lagi. Terus juga besok paginya biasanya sebelum subuh tuh udah bangun dulu untuk belajar. Selain itu kan kalau misalkan pagi-pagi itu kan karena saya nggak kerja gitu ya, karena punya PMB sendiri, mandiri, jadinya nggak kerja di instansi. Jadi setiap pagi itu ya paling ngulas-ngulas soal, udah gitu ngulas-ngulas materi lagi. Kebetulan saya juga kan punya anak umuran pada saat itu tuh si kakak tuh umuran 4 tahun, itu kan lagi aktif-aktifnya ya mainnya. Jadinya kadang-kadang kalau misalkan dia ngajak main, ya saya ikut main sama dia, tapi saya bawa-bawa buku gitu ke tempat main dia. Sampai-sampai saya ditanyain sama tetangga, Bu Bidan, itu Bu Bidan cina bawa-bawa buku, cina mau ngapain? Kata saya bilang ya, oh lagi sekolah lagi Bu, kata. Jadi pada saat anak main ya, anak main aja gitu. Tapi saya biasanya mulai soal, buka-buka video dari Kak Ana lagi, udah gitu mulai soalnya. Udah gitu kadang-kadang suka dapet soal dari misalkan YouTube atau Instagram, saya ngerjain gitu. Jadinya istilahnya anak happy, saya happy gitu. Jadi bisa ngebagi waktu. Karena kalau misalkan nunggu anak tidur aja susah gitu. Karena kan anak apalagi umur 4 tahun itu lagi aktif-aktifnya main gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak mengikuti dia, ya saya akan keteteran. Jadi anak main ya saya ikutan main, tapi saya belajar sambil main. Gitu. Jadi kesimpulannya dari kakak-kakak berdua yang bisa kita ambil adalah mereka pintar membagi waktu ya, dan menyiapkan waktu untuk belajar. Sebenarnya belajar itu kita nggak harus lama ya, dalam sehari itu kita belajar nggak harus lama. Yang penting adalah kualitas belajarnya. Jadi paling tidak teman-teman siapkan waktu 2, 3, atau 4 jam seberapa punya waktunya. Dan di waktu itu ketika memang belajar ya fokus gitu. Jadi misalnya Mega nih sambil anaknya main ya dia fokus belajar gitu meskipun sambil. Jadi intinya kuncinya adalah di niat dan juga konsentrasi atau fokus kita ketika memang sedang belajar. Jadi nggak harus belajar terus-terusan, cari waktu di mana ada waktu kosong, di situ waktunya ada untuk belajar gitu ya. Bisa kita ambil kesimpulannya ya dari mereka berdua ya. Dan hasilnya terbukti. Karena saya selalu bilang, ingat mungkin ya kalau di bimbel tatap muka saya selalu bilang menilai ini orang yang bakalan bisa lulus, ini yang kemungkinan tidak lulus gitu. Kelihatan dari mana? Dari cara mereka merespon bagaimana kita di kelas gitu. Kelihatan. Bahkan dari waktu datangnya aja itu udah bisa kita tebak nih gitu. Ada satu tuh si Fihli dia ambil apa ya, formasi Kesling kalau nggak salah ya Fihli. Itu dia selalu datang setengah jam lebih awal, bahkan pernah 1 jam lebih awal. Kenapa dia datang lebih awal? Ternyata di kelas itu dia mengerjakan dulu latihan soalnya sebelum nanti dibahas sama tutornya di kelas. Nah itu dia lulus dan dia ranking 1. Keren banget. Jadi teman-teman harus meniru hal-hal positif seperti itu ya. Semangat belajarnya harus ekstra kalau memang niat untuk lulus. Betul. Jadi emang banyak banget sih ya Kak perjuangan-perjuangan, cerita-cerita masing-masing dari para pejuang CPNS ini. Kan salah 2 aja, salah 2 di antara sekian pejuang CPNS. Sebenarnya kita di sini ada lagi ya Kak, tapi ada terkendala, tidak bisa diundang nih Kak. Siapanya Kak Rosemary-nya. Coba kita undang lagi nih Kak Rosemary, apakah bisa? Oke, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh teman-temannya di Instagram. Udah paling bener nih bimbel di sini katanya Kak. Tapi kayaknya akan alihkan ke P3K tahun ini, nggak di CPNS ya Kak. Oh iya, bimbel Widya Medika ini nggak cuma buat nakes ya. Kalau SKD CPNS ini kita bukan cuma buat nakes, kita untuk semua formasi bisa, semua jurusan bisa. Untuk yang SMA, untuk yang kedinasan, untuk yang teknik itu semuanya bisa. Hakim, jaksa, dosen. Hanya saja kebetulan kita terkenalnya di kalangan nakes, jadi seolah-olah bimbel SKD untuk nakes gitu, padahal enggak ya teman-teman ya. Oke nih Kak Mary Tarigan udah bergabung ya sepertinya. Boleh saya hello dulu Kak?
akhirnya gabung. Akhirnya gabung. Iya, kenalin, saya Mary, saya alumni Widya Medika 2021. Berkat Widya Medika akhirnya bisa lulus CPNS, formasi D4 Bidan, sekarang penempatan di Puskesmas 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Oke, jadi kalau Kak Mary ini dari Sumatera Utara, kalau Kak Dwi dari Lampung, kalau Kak Mega dari Pandeglang, Banten ya kan? Jauh-jauh ya Kak. Jadi emang kita SKD-nya ada 2 sih ya Kak, ada yang tetap muka di Lampung, sama ada yang online. Jadi buat teman-teman yang jauh, jangan khawatir, nggak ada alasan sih ya, nggak harus ke Lampung belajarnya, jadi bisa online, yang penting maksimal belajarnya. Kak, jadi penasaran deh, di bimbel kita ini jauh-jauh ya. Sebenarnya tahu Widya Medika ini dari mana sih Kak? Oke, Boleh nih dijawab. Kak Mary deh, Kak Kak Mary, Mary yang baru gabung. Tahu Widya Medika dari mana Kak? Tahu Widya Medika dari searching IG. Jadi searching di IG, cari bimbel bidan yang rekom, jadi akhirnya milih Widya Medika. Kebetulan dulu saya ikut juga yang tahun 2019, rupanya ikut juga sampai SKB, rupanya kalah, terpaut 0,5 saat itu. Jadi waktu di tahun 2021 kembali lagi ikut dan kembali milih Widya Medika. Oh, berarti sudah dua kali Kak ya? 2 kali. Ya, itu Alhamdulillah ya Kak, sekarang udah jadi ASN. Iya. Kak Mary tadi belum cerita nih Kak tentang apa Kak? Kakak udah terima SK 100% belum nih? Belum, jadi masih CPNS. Oh, oke. Jadi semoga C-nya cepat hilang ya Kak ya, langsung cepat Iya, hilang. amin. Semoga dalam waktu dekat. SK 100%. C-nya diambil oleh teman-teman yang lain. Ayo siapa yang mau berebut di sini? Betul. Boleh nih komen-komen, terus share ke teman yang lainnya biar teman yang lainnya nonton juga tips dan trik yang akan kita kasih nanti ya Kak. Betul sekali. Lanjut Kak Mega. Kak Mega, tahu Widya Medika dari mana Kak? Kalau aku sih tahu Widya Medika itu dari YouTube, Kak. Jadi pada tahun 2019, pas ikutan CPNS kedua itu, aku iseng-iseng tuh buka YouTube kan. Kebetulan pas itu tuh aku baru lulus SKD, menuju SKB kan. Jadi pas mau ujian SKB, jadi aku belajar itu kan dari YouTube. Karena pada saat itu tuh belum ikutan bimbel apa-apa. Jadinya aku buka-buka YouTube, terus ketemu tuh di YouTube channelnya Widya Medika. Terus aku ngelihat di situ tuh kan yang ngejelasinnya tuh kan ke anak gitu ya. Kok ngerasa nyaman banget gitu ini ngejelasinnya, bagus gitu ngejelasinnya. Makanya aku belajar dari itu aja dari YouTube. Nah, pas aku hanya belajar dari YouTube tuh, aku gagal tuh di SKB, karena kan belum ikutan bimbelnya juga kan, hanya baru lihat-lihat aja dari YouTube. Pas tahun 2019 itu, makanya pas tahun 2021 tuh, ketika aku lulus SKD lagi, nah aku ikutan bimbel Widya Medika. Coba nih aku ikutan gitu, bimbel ini gitu. Makanya aku ikutan tuh coba-coba dibuka di YouTube yang channelnya Widya Medika. Di situ kan ada nomor telepon dan lain-lain kan kalau ingin mengikuti bimbel, dan aku chat adminnya. Pada saat itu tuh masih hanya sekedar jual buku SKD-nya, Kak. Pada saat itu tuh belum ada bimbelnya, jadinya hanya jual buku udah gitu, karena kan belum ada online juga ya. Kemudian setelah beli buku, tiba-tiba dapat berapa lama gitu, buka tuh bimbelnya. Makanya ya udah ikutan aja lah aku gitu bimbelnya. Jadi aku tuh pengen tahu kesalahan aku tuh yang tahun kemarin tuh gimana sih pada saat SKB itu. Dan alhamdulillah pada saat ikutan di KANA untuk bimbel Widya Medika, alhamdulillah aku lulus. Oke, berkesan banget ya. Bermula dari YouTube nih kenalan kita berarti ya Kak ya. Oke lanjut, kalau Kak Dwi kenal Widya Medika dari mana nih Kak?
Jadi awal ceritanya kita les di mana ya? Les di mana ya? Ada kan kata temanku yang bagus tuh dalam bentuk ada Widya Medika katanya. Langsung searching dong di Instagram, cari-cari tahu. Dan ternyata aku belajar pelajaran awalnya dari modulnya dulu. Setelah berpikir sebenarnya aku banyak berkorban, harus banyak berkorban ya untuk hasil yang lebih baik gitu. Pada saat itu suami SMP-nya yang les duluan. Oh, sama suami Itu dia lesnya. ya jadi ya. Alhamdulillah suami banyak nih. Cuma memang saingnya banyak. Dari 30 orang itu dia Sekolah sama 31. Dia 31. Yang diambil 30 dia urus 31 pada saat itu. Oh Jadi iya. memang gantian kali ya gantian. Nah, saat itu awalnya suami aja dia nanti suami yang ngajarin aku biar hemat gitu kan. Aku pikir iya dia bisa ngajarin aku tapi aku harus berjuang juga di sini. Sama-sama berjuang jadi kita les bareng deh sama adik ipar juga seperti tiga les bareng di dia tatap muka dan alhamdulillah berjalan dengan baik, sempat juga online karena waktu itu masih COVID. Jadi Oh iya. gitu dulu sempat. Jadi dulu sama suami jadi kayak Benar. Ingat ya Kak Dwi dulu emang kalau nggak salah duduknya kalau nggak paling depan nomor 2 sampingan sama suami ya Kak ya. Kalau nggak salah ya Kak ya. Iya benar. Mas Ya. Oke, jadi Kak Dwi ini bimbel offline ya Kak? Iya. Bukan. online dua-duanya deh. Online Oh, juga itu. Soalnya karena waktu itu kan COVID tuh Kak. Jadi kebetulan apa namanya kalau nggak salah dulu itu COVID jadi dialihin tuh sementara ke online. Habis itu nanti tatap muka lagi kalau nggak salah sih gitu. Apa semuanya ke online? Lupa deh ya. Udah lama. Jadi penasaran deh Kak, itu kan katanya Kak Dwi selalu duduk depan atau nomor 2 ya. Nah, menurut pandangan tutor yang ngajar nih, apakah duduk di kelas itu berpengaruh dengan menangkap ilmu yang didapat? Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Mas ada duduk di depan, duduk di belakang, yang penting tuh konsentrasinya. Ya, kalau duduk di depan tapi nggak konsentrasi Kosong ya Kak. kan. Karena kadang-kadang kalau kita bimbel tatap muka tuh kelihatan loh wajah-wajahnya mereka bener-bener ngerti dengan wajah-wajah mereka awam-awam tuh kelihatan. Makanya biasanya aku suka konfirmasi ke beneran kayak nih ngerti gitu. Kalau hanya ya gitu. Kalau di online kan susah ya ngeliatin. Tapi kalau di bimbel tatap muka biasanya kita selalu konfirmasi ulang beneran nggak nih ngerti apa nih yang belum gitu. Benar. Jadi ada apanya Kak timbal balik lah ya. Ya, harus ada timbal balik. Nah, oke. Jadi tadi ada pertanyaan nih dari teman-temannya gimana caranya untuk belajar karena banyak yang adalah ngeblank atau mudah lupa. Kemudian Tadi waktu misi sih Kak. oh ya, waktu Waktu misi, waktu ujian juga gimana caranya teman-teman untuk mengatasi stresnya mungkin ya. Jadi pas melihat soal itu nggak panik dan nggak ngeblank karena pertanyaannya adalah bagaimana tips dan trik dari teman-teman untuk belajar dan juga berkonsentrasi ketika belajar dan juga ketika mengerjakan soal. Oke, mulai dari kamera mungkin ya. Tipsnya ya Kak. Iya, betul. Cara Tipsnya yang penting pertama itu kita harus manage waktu. Usahakan setiap hari kita harus bahas soal gitu. Jadi dulu tuh sampai ada ribuan chat gitu di Telegram. Tapi aku di situ usahain untuk nggak pernah skip chatan itu. Jadi kadang nggak bisa kita patokin ya kapan waktunya bisa kita untuk buka chat itu karena kan ada kesibukan juga kadang bisa pagi, sore apa. Tapi yang pasti tengah malam gitu jam 3 atau jam 2. Jadi aku dulu tuh selalu usahain untuk lihat chat atau misalnya ada temen yang share soal itu pasti aku bahas sampai benar-benar paham gitu. Jadi dicatat soal itu baru kalau ada memang yang memang belum itu dicatat ulang sampai ditempel
nempel di tempat di dinding gitu dulu. Jadi waktu ujian gimana cara ngatasin groginya, pasti grogi memang bener sih, tapi untuk ngatasin groginya sih aku selalu ingatnya gini, balik lagi ke keinginan untuk pakai baju coklat dulu gitu sih, ambisinya gitu. Jadi harus bisa gitu. Jadi tenangin, tarik nafas, bener-bener coba untuk fokus setelah waktu ujian. Itu aja sih Kak. Jadi kayak gitu tuh Kak, kalau tips dari Kak Mary. Jadi dia kalau ngatasin gimana biar nggak ngeblank ya, gimana caranya lah ya belajarnya ada yang ditempel di dinding Kak Mary-nya. Cuman kalau ujian grogi itu pasti, tapi ini lagi mimpi Kak Mary pengen pakai baju coklat tuh Kak. Dan syukurlah udah pakai baju coklat selama berapa tahun nih Kak, udah 2 tahun ya Kak ya pakai baju coklat ya Kak ya. Bagi SK kemarin 2022, udah setahun. Oh, SK-nya 2020. Ya, oke deh. Next bisa lanjut ke Kak Mega. Gimana nih Kak Mega? Maaf Kak, putus-putus. Ini Kak Mega, teman-temannya mau nanya. Ya Kak. Gimana caranya biar blank waktu ujian, yang waktu belajar, caranya Kak Mega biar nggak ngeblank gitu. Karena kan yang dipelajarin banyak tuh Kak. Kalau SKD kan ada TIU, TWK, TKP itu. Gimana caranya biar nggak ngeblank gitu. Putus-putus Kak. Terus Mungkin bisa dilanjut sama lanjut Kak sama Dwi Kak dulu ya. Dwi gimana nih? Nah, kalau pokoknya kalau kita untuk tes itu harus manajemen stres. Kemarin juga waktu di biologi itu selalu dijelasin sama ketika anak, karena selalu kita ada lain juga ya. Kemudian kayak itu matematika terus juga banyak lah. Saya bilang misalnya naik terus harus sebelumnya jangan terlalu berat dulu, kita harus tenang. Kalau tenang dulu, terus juga ada kesadaran awalnya. Dan bisa mulai itu tadi yang untuk beban ya, kemudian pada saat ada soal ya Kak ya. Untuk pertamanya kita selalu try out setiap hari, manajemen waktu. Terus kalau misalnya ada soal lalu kita blank, kerjakan yang mudah dikerjakan ya, emang kita kan cuma yang mudah tapi kita ragu-ragu kerjakan misalnya itu masih juga ragu apa deh ya apa ide, nanti kalau sudah saat kembali aku langsung bisa nembak kalau misalnya buru-buru banget gitu, maksudnya apa aja deh gitu, apa deh jadi beres gitu, jangan dilewat. Jadi kita harus mengulang soal yang sama kalau misalnya waktu mepet gitu, kalau blank gitu Kak, kalau menurut aku. Oke, jadi kata Kak Dwi Kak harus mengerjakan yang mudah itu biar kalau misalnya nanti ada sisa waktu bisa nembak. Ini Kak Dwi ada yang komen nih Kak Dwi, suaranya kecil. Iya ya, kecil ya. Nah, ini Kecil jelas nggak? nih. Kayaknya emang harus selayar ya Kak Dwi. Harus selayar. Kecil ya. Ya, di beberapa device kayaknya kecil tuh Kak. Iya, jadi pokoknya intinya teman-teman kerjain dulu yang kita mampu, yang udah yakin banget yang nomor 2 antara A atau B gitu. Pokoknya kita sih ya A gitu. Udah A dulu deh sementara, tapi nanti bakalan kembali kalau misalnya ada waktu yang sisa, tapi kembali untuk ngerjain soal yang sisa. Tapi kalau misalnya udah nggak ada, tetap aja tuh yang udah kita tandain jadi aja gitu. Kalau blank. Kalau ngeblank ya, pilihan terakhir ya. Kalau ngeblank tembak ya Kak ya. Oke, lanjut Kak. Ada pertanyaan apa lagi nih? Kak Mega tadi belum jawab nih, Kak Mega. Masih putus-putus nggak? Udah jelas Kak. Tentang apa nih Kak? Mengatasi blank ketika ujian. Kan biasanya panik ya Kak ya kalau ujian tuh. Kalau aku sih Kak, pada saat ujian ya, pokoknya diusahakan bersikap tenang.
pada saat awal mau memulai ujian itu kita yang pasti harus berdoa dulu. Terus kemudian kita harus ikhlas, jadi hasilnya seperti apapun ya harus diterima karena kita nggak bisa maksa juga kalau memang itu bukan rezeki kita. Terus kedua, ketika kita menghadapi soal yang memang kita ngeblank, nggak bisa sama sekali, apalagi susah, ya sudah lewat saja. Jadinya kita langsung ke soal yang lain yang kita bisa dulu. Karena kalau kita berkutat di situ saja, di soal itu aja, yang ada nanti soal-soal lain yang kita bisa malah sama kita ditinggalkan gitu. Jadi kerjakan dulu soal yang kita bisa, nanti ketika misalkan soal-soal yang kita bisa itu sudah selesai, baru kita kembali ke soal yang tidak bisa. Nanti dari situ baru kita akan pikirannya udah tenang tuh, karena misalkan kita sudah yakin, oh kita sekitar bisanya itu berapa persen, dan soal yang nggak bisanya itu berapa persen, jadinya kita agak sedikit lebih tenang ya Kak, dibandingkan kita harus mengerjakan soal yang benar-benar kita blank, nggak bisa sama sekali, terpaku di situ, dan akhirnya malah dapat nilainya ya kecil, karena kita di situ aja gitu ngerjainnya, gitu Kak. Oke, jadi kesimpulannya di 3 pertanyaan tadi pasti harus benar kata Mary. Kemudian kedua, jangan pernah nge-skip apapun yang di-share di grup gitu ya kalau ikut bimbel online-nya. Kemudian yang ketiga adalah ketika ujian pasrah di ruangan ujian. Jadi jangan memaksakan atau ibaratnya saya selalu bilang ketika pembekalan menjelang ujian, kalau di Widya Medika itu selalu doa bersamanya teman-teman. Dan setiap doa bersama itu saya selalu bilang kalau kalian udah di ruangan ujian, buang jauh-jauh ambisi. Jadi ambisi kita itu kita buang di kotak sampah, yang kita bawa ke dalam ruang ujian adalah pasrahan ya, karena kalau misalnya kita pasrah ketika ujian itu beban kita akan kita lepas gitu ya, dan akhirnya tenang untuk mengerjakan soalnya sehingga tidak blank ketika ujian. Nah, itu adalah salah satu tips atau masukan dari. Nah, kemudian tadi ada beberapa pertanyaan kita gabungkan gitu ya. Untuk nakes Kak, ada CPNS-nya atau tidak tahun ini? Silakan Kak Eka dijawab. Oke, jadi kan udah banyak nih ya Kak edaran baru tuh dari Kemenpan RB, diedarkan kepada pemerintah baik yang di pusat maupun yang di daerah. Itu untuk tahun ini kalau di instansi pusat itu ada mengadakan CPNS sama P3K, jadi ada 2. Kalau yang pusat itu mengadakan CPNS sama P3K. Untuk CPNS itu dikhususkan untuk yang kejaksaan, hakim, sama tenaga-tenaga yang lain sesuai dengan peraturan yang udah diedarkan juga. Tenaga yang lain itu apa aja? Jadi misal kalau latar belakang teman-teman adalah di 4 kebidanan, teman-teman bisa mendaftar CPNS, tapi mendaftarnya di Kementerian Kesehatan atau di kementerian yang lain yang buka. Tapi mungkin job desk teman-teman itu bukan sebagai si bidan pelaksananya, tapi sebagai formasi yang memang dipilih gitu ya. Kan ada yang namanya penyuluh KB tuh, ada yang lain deh, penata laksana laboratorium dan lain sebagainya ya. Itu banyak juga untuk latar belakang pendidikan nakes. Jadi kalau untuk pelaksana nakesnya CPNS itu nggak ada. Jadi jabatan fungsional yang bekerja menjadi bidan atau menjadi perawat itu tidak ada, tetapi yang di bidang lain kayak misalnya di BKKBN, di dinas sosial, di Kemenkumham, kemudian di Kemenkesnya gitu, itu ada formasinya untuk D3 kebidanan atau D4 kebidanan atau D3 perawat, D1 perawat itu ada. Hanya saja teman-teman di bagian pelayanan kesehatannya gitu ya, tapi lebih ke administratifnya. Betul. Mungkin tahun kemarin juga ada kan yang formasi di dinas kesehatan sebagai penata apa gitu. Nah, itu sama seperti itu, kurang lebih ada formasi. Kalau untuk pelaksananya itu di P3K. Di P3K-nya itu ada yang di instansi daerah. Kalau di instansi daerah itu baik yang provinsi, Pemkab, Pemkot, pemerintah kota,
itu dia khusus membuka P3K. P3K-nya khusus untuk tenaga guru sama tenaga pendidik sama ada tenaga teknis itu. Satu lagi tadi ada pertanyaan, bimbel P3K-nya kapan dibuka? Ya. Nah, ini tuh pertanyaan kayaknya banyak banget, nggak di TikTok, nggak di chat, nggak di DM, nggak di komen-komen kita, semuanya termasuk tadi. Itu ada pertanyaan banyak P3K Bidan ada bukaan apa enggak, bimbelnya tahun ini ada, kita ada bimbelnya. Kapan Kak dibuka pendaftarannya? Bulan depan. Jadi teman-teman siapkan dananya gitu ya, dicicil, dikumpulin dari sekarang untuk persiapan ikutan bimbel P3K Bidan yang akan dibuka di bulan depan. Nah, di bulan depan itu juga akan ada launching buku P3K Perawat dan juga P3K yang baru kita bakalan buat untuk Kesmas. Betul sekali. Jadi masih ada yang nanya nih Kak, berarti di 3 bidan nggak ada ya Kak? Ada. Tapi bukan sebagai pelaksana pelayanan apa? Bukan di pelayanan. Bukan di pelayanan, bukan di nakesnya lah ya, bukan di tenaga kesehatannya begitu. Oke, lanjut deh Kak, kita ngobrol lagi nih dengan para alumni. Apalagi Kana yang mau ditanyain Kana? Aku mau nanya Oke, Kak. boleh. Dengar cerita dari Kak Mary, Kak Diri, Kak Mega itu kan sangat menginspirasi banget ya Kak. Terus kayak yang semangat banget belajarnya. Pernah nggak sih Kak ada rasa malas gitu belajarnya? Boleh dong diceritain gimana cara mengatasi ini rasa malas belajarnya? Dimulai dari Kak siapa nih? Kak Mega boleh? Cara mengatasi rasa malas ya, Kak. Kalau pada saat belajar pasti rasa malas itu kadang-kadang ada, Kak. Cuman kan balik lagi ke kitanya ya, ke niat dan tujuan kita. Kalau kitanya memang benar-benar pengen lulus, kalau kitanya memang ada niat baik, oh saya pengen, ya insya Allah malasnya itu ketika kita malas, oh kita ingat lagi nih tujuan kita tuh apa. Jadinya malasnya itu akan sampai-sampai saya tuh pernah ada tulisan kayak gini, pokoknya kalau ketika kamu malas, saingan kamu tuh di luar tuh lagi giat-giatnya belajar gitu. Sampai saya ditempel sama saya, jadi ketika saya malas saya ingat, oh ya udah, saingan saya itu di luar tuh banyak loh, saingan saya itu di luar tuh lagi pada belajar loh gitu. Jadinya saya nggak boleh nih males kayak gitu. Ya kalau males ya udah pasti akan ketinggalan sama yang lain kayak gitu Kak. Oke deh. Benar banget ya. Benar banget. Caption dari Widya Medika tuh ya, ketika teman-teman malas belajar, saingan teman-teman di luar sana itu dia lagi belajar loh. Iya, Kak. Ketika teman-teman lagi leha-leha, lagi ngedrakor tuh ya, lagi tidur, menghabiskan waktu. Teman-teman di luar sana lagi sibuk belajar. Betul. Lanjut ke Ya apalagi kan Kak, saingan-saingan saya tuh banyaknya di Widya Medika juga pada saat itu, jadi kita satu bimbel. Jadinya, aduh kalau saya nggak belajar, ya wis saya akan ketinggalan sama mereka gitu. Jadi jangan harap saya bisa lulus kalau saya malas kayak gitu. Nah, ini persaingannya ketat banget ya, teman-teman ya. Untuk P3K Banget kan. Nah, biasa ketat, dan kalau buat teman-teman yang ambil bidan itu biasanya saingannya sesama yang ikutan bimbel juga gitu. Bahkan iya karena ada yang biasanya 10 yang ikut SKB 10-10-nya akan bimbel di kita, terus nanti yang lolos cuma 4 iya. gitu. Saya bingung kadang-kadang membalas chatnya. Saya kita juga yang satunya nggak lulus, kita harus bilang apa chatnya. Balik kepada siapa yang lebih Giat lagi belajarnya, itu yang bakal mendapatkan yang dia inginkan gitu ya, meskipun teman-teman sama-sama di tempat bimbel yang sama gitu. Persaingannya sehat. Apalagi kuotanya dikit ya habisnya. Iya. Kalau yang lain gimana nih? Halo, Kak
kami terdengar. Oke Kak, oh, tadi agak putus-putus, maaf ya Kak. Oke, kedengeran Kak? Oke. Gimana nih Kak Dwi tips Mengatasi mengatasi malas belajar ya? Kalau tentang rasa malas, semua manusia pasti punya. Tapi kembali lagi benar kata Kak Mega tadi. Jadi kalau kita ingin menggapai sesuatu, kita harus bekerja lebih keras. Jadi mikirnya lebih keras nih daripada aku, kalau aku masih sama dia, dan dia bakal jadi pemenangnya. Itu nggak bisa, kita harus berjuang lebih keras gitu, intinya gitu sih. Untuk menyemangati kita lagi, kita harus semangat lagi gitu. Mungkin kalau saingan kita juga berjuang lebih keras gitu. Oke, jadi kita harus punya goals ya Kak, kalau misalnya kita ingin menggapai sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kita malas, kita ingat lagi goals kita, mau Pak Kita Kak Mary. itu ya Kak. Yuk Kak Mary, Kak Mary gimana nih? Kalau rasa males dulu sering kali jujur ya Kak. Tapi cara ngatasinnya kalau aku dulu tuh gini, misalnya lagi males gitu kan, aku langsung tutup buku, tutup chat dari Widya Medika, langsung aku buat sesuatu yang buat aku happy. Contoh misalnya buka Facebook atau nonton film, tapi aku nggak pernah mau biarin lama-lama, misalnya main Facebook misalnya cuma 15 menit gitu untuk nenangin pikiran aja gitu. Baru aku lebih ke langsung lihat teman-teman aku yang udah dulu jadi PNS gitu. Jadi aku lihat perjuangan mereka. Oh, nggak bisa nih terus-terusan, langsung lagi balik belajar. Jadi dengan sering melihat teman-teman yang udah pada kerja gitu, jadi langsung semangat lagi gitu. Jadi kalau rasa malas, ya udah aku langsung tutup buku, aku langsung nonton, langsung apa, tapi aku nggak pernah mau lama-lama dengan itu. Aku balik lagi ingat teman aku yang udah kerja, jadi langsung semangat lagi. Gitu aja sih Kak. Oke. Jadi itu Kak beberapa tips malas dari beberapa alumni. Oh iya. Tips mengatasi malas tuh dari beberapa alumni. Memang banyak ya. Apa namanya Kak? Kendala-kendalanya banyak juga. Cara mengatasinya kan macam-macam tuh. Dimulai dari ada yang melihat keinget mimpinya apa, ada yang ngelihat perjuangannya siapa aja sih yang bakalan bangga kalau saya berhasil, ada yang yaudah saya me time dulu aja boleh deh, kayak gitu, boleh ya Kak, asal tidak terlena. Benar kata Kak Mary tadi itu, boleh me time, Berleha-leha ya, ya asal tidak terlena. Jangan terlena. Iya, lagi Kak, lagi pertanyaan lagi Kak. Apa lagi ya? Mungkin ini ya. Sebenarnya menurut kalian nih, dari sekian banyak usaha yang kalian lakukan, dari sekian banyak upaya dan perjuangannya, menurut kalian apa sih sebenarnya kunci utamanya sehingga kalian bisa ada di titik ini? Dari siapa nih? Dari Kak Mega boleh? Mega dulu. Ya, karena apa? Putus-putus soalnya. Jadi dari kan kalian perjuangannya pasti panjang lah ya, proses seleksi CPNS itu 1 tahun hampir. Nah dari semua proses, semua perjuangan yang udah kalian lakukan, gitu, menurut kalian kunci sukses atau kunci utamanya sehingga kalian bisa ada di titik ini itu apa? Yang pasti kalau kunci utamanya itu dari niat ya Kak ya. Jadinya niat kita itu seperti apa sih gitu untuk mengikuti CPNS ini, dan seberapa besar usaha kita buat meraih itu Kak Ana. Jadinya dengan niat yang besar, insya Allah usahanya juga akan besar. Seperti itu. Kalau misalkan kitanya niatnya hanya sekedar ikutan lah, lulus
syukur kalau nggak lulus ya nggak apa-apa, ya pasti akan mundur juga usahanya kayak gitu. Yang penting dari niat dulu aja, niat kita seperti apa dan tinggal menjalani usahanya seperti apa. Tuh. Jadi pertama memang kuncinya adalah niat, dan itu tadi saya pesenin nih ke semua, niat di awalnya harus niat yang positif. Nah, saya ingin membanggakan orang tua saya ingin menjadi pengabdi masyarakat, jangan diniatin yang lain-lain, Boleh. yang jelek niatnya. Tuh. Ke Mary. Bisa diulang Kak pertanyaannya Kak? Dari sekian banyak nih Cerita ya. cerita pengalaman kakak tentang perjuangannya menjadi ASN sampai sekarang sampai saat ini, kira-kira kunci utama sukses lolos CPNS itu apa sih Kak? Kunci utamanya. Kunci utamanya Kak, pertama memang keinginan terbesar memang pada saat itu memang cita-cita terbesar pengen jadi CPNS. Kayak yang aku bilang tadi, keinginan terbesar tuh pengen kali pakai baju coklat gitu. Jadi usahanya doa yang pasti, yang pertama doa, baru belajar semaksimal mungkin dan usahakan pokoknya dalam satu hari nggak ada kata skip belajar, harus belajar, masuk nggak masuk ke otak itu harus belajar, mau jam berapapun, walaupun bisanya tengah malam, wajib chat itu semuanya nggak pernah di skip. Baru yang terakhir lihat orang tua, balik lagi lihat anak, lihat suami, pasti berkat mereka juga pasti ada, makanya bisa sampai pada titik ini. Iya, benar banget sih ya. Dukungan ya, support itu juga penting ya. Kalau tadi niat pasti, kemudian yang kedua semangat belajar oke, dan yang ketiga support ya. Support nih, karena support nih macam-macam, ada yang support dana, ada yang support waktu juga termasuk, dan juga support buat ibu-ibu nih, terutama support untuk nge-handle anak ketika sedang belajar. PR Ya benar Kak. banget loh. Kalau misalnya teman punya support system yang bagus ketika kita memang lagi waktunya belajar, si suami pasti mau untuk handle anaknya gitu. Atau suami bisa bantu supportnya dengan memberikan waktu untuk kita belajar. Suami bisa support dengan memberikan uang misalnya untuk kita ikutan les. Nah itu jadi support system itu juga penting. Dan gak harus dari suami, yang mungkin buat yang belum menikah, dari orang tua itu juga termasuk support system yang dibutuhkan. Dan teman-teman yang memberikan semangat juga, yang satu geng ikutan bimbel semua gitu, ayo kita geng ya. Kemudian untuk Dwi gimana? Kalau berbicara, aku udah mulai agak berkaca-kaca nih ngedenger kalau tentang kunci sukses. Karena kunci aku untuk jadi sukses ini lepas dari kedengeran kan? Kedengeran tipis Kak, tipis. Karena kunci sukses aku untuk menjadi seperti sekarang ini, di titik ini adalah tidak terlepas dari doa orang tua, doa ibu yang paling utama. Saat itu, sepanjang aku mulai pendaftaran, sampai sepanjang aku tes, itu ibuku tuh nggak pernah lepas dari doanya. Pokoknya dia tuh sepanjang, kalau kita muslim, itu sepanjang aku berdoa, sepanjang aku tes, itu selalu, dan juga beliau puasa pada saat aku tes. Jadi aku bayangin pada saat itu, ini tuh rezekinya orang tua aku, karena aku hanya sebatas belajar. Untuk doa aku nggak sekencang orang tua. Jadi ibu yang sangat biasa pada saat itu, karena pada saat itu ayahku lagi sakit, tapi alhamdulillah pada saat aku terima, ayah tahu gitu. Tapi waktu bagi aku udah nggak ada yang sedih banget kalau ingat kejadian kalau kita bisa ada di titik ini adalah orang tua, karena orang tua sangat anak-anak itu untuk jadi ada
Iya, emang bener ya Kak. Salah satu support system yang ini adalah ibunya. Dan emang doa ibu itu luar biasa tuh ya Kak ya. Jadi biasanya juga di Widya Medika di akhir-akhir di akhir-akhir bimbel itu sering ada doa bersama, sering ada kajian tuh ya Kak untuk minta doa restu dari orang tua, minta maaf sama orang tua, minta maaf pada guru, minta doa pada guru-guru yang lain dan lain sebagainya. Memang luar biasa sih kekuatan doa orang tua itu memang luar biasa. Dan emang itu bisa menjadi apa namanya support kita juga kalau ngelihat orang tua yang tulus ngedoain kita juga jadi kayak masa saya belajarnya enggak males-malesan ya. benar sekali, banyak banget deh pengalaman ya kita malam ini, banyak banget kisah perjuangan dari teman-teman alumni Widya Medika Dan keren-keren banget lagi ya Kak. keren Cerita-ceritanya. banget. Jadi pengen teman-teman yang lain juga pasti pengen nih banyak cerita-cerita perjuangannya juga nyampe sekarang yang mungkin belum menjadi ASN. Ya itu sih, sekali lagi jangan patah semangat, pasti juga nih menyusul. Ya kayak gitulah pokoknya, saya sudah tidak bisa berkata-kata. Terharu dan sedih ngelihat perjuangan teman-temannya. Jauh ya Kak perjalanan itu nggak yang sehari 2 hari, tapi kayak sampai bertahun-tahun. Yang teman-teman nggak SK, nerima dia foto, nggak tahu di belakangnya beliau mengeluarkan uang untuk bimbel itu usahanya seperti apa, kemudian perjuangannya mengikuti bimbel itu seperti apa di belakangnya, itu kan kita nggak tahu tuh ya. Kalau lagi belajarnya. Dan pasti ada up and down-nya ya, apalagi kalau teman-teman yang udah pernah ikut bimbel merasakan ketika kita ngasih kalian video materi, kemudian dikasih latihan soalnya dan harus dikerjain saat itu supaya cepet dibahas, itu kayaknya burn out banget gitu. Kok banyak banget sih, aku udah penuh nih di sininya, ya gitu, kan? udah mabung nih, sebanyak itu gimana cara belajarnya. Nah, burn out itu pasti ada. Nah, kayak tadi nih teman-teman yang bilang, kalau burn out itu muncul, kita harus cepet atasi dengan apa nih, misalnya mengerjakan sesuatu yang kita suka. Jadi kita skip dulu belajarnya, kita istirahat dulu, kita ngerjain sesuatu yang kita suka, tapi kita kembali lagi. Jadi jangan pernah patah semangat. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita pengen minta kesan ya, kesan dan pesan untuk Widya Medika nih dari teman-teman yang sudah pernah bergabung dan mimpinya dengan kita belajar bareng di Widya. Boleh dimulai dari Mega dulu, mungkin pesan dan kesan. Oh, ngomong-ngomong saya udah pernah ketemu Mega langsung loh. Ya karena Latihan, saya kan story tuh, saya lagi di Pandeglang karena bentuk kosan saya waktu itu kan. Jadi story kasih location, dia ngeh gitu, terus langsung disamper gitu. Makasih loh Mega waktu itu ya. Meet up ya Kak Mega. pada saat itu seneng banget itu Kak Ana, aku sampai aku ngasih tahu suami, Pak udah ada itu loh, udah Kak Ana ada di Pandeglang loh. Di mana katanya? Ada di Maja kata aku tuh ya. Langsung itu suami, yaudah kita OTW langsung katanya. Langsung temuin Kak Ana. Karena emang benar-benar berterima kasih banget sama Widya Medika, karena Widya Medika itu salah satu orang yang istilahnya berperan dalam keberhasilan aku, Kak. Kalau untuk ininya gimana Mega, pada saat bisa jelasin apa sih sebenarnya yang menurut Mega paling ketika bimbel tuh di sisi apanya gitu, yang mungkin teman-temannya masih ragu nih mau ikutan bimbel di kita gitu, dan Mega pasti kelebihannya dari Miki yang lain sehingga dapat membantu Mega belajar pada saat itu. Oh, jadi kelebihan Widya Medika, kenapa aku ikut Widya Medika gitu, Kak? Sebenarnya kelebihan Widya Medika itu banyak. Jadi kalau nyebutin satu-satu, ya pasti banyak banget, Kak. Salah satunya
tutornya itu ketika menjelaskannya itu sangat-sangat jelas, terutama tutor favorit aku ya, Kak Ana sama Kak Eka. Kak Ana pada saat itu ngajar TKP dan Kak Eka ngajar TIU ya pada saat itu. Aku seneng tuh. Kemudian selanjutnya selain itu Widya Medika itu dia tuh ketika memberikan buku itu istilahnya kita tinggal hap makan gitu kan. Jadi di dalam bukunya itu sudah sangat seringkas mungkin dia menyajikan materinya sehingga mudah diserap sama kita. Mulai dari hafalannya, kemudian juga penjelasan-penjelasannya, itu alhamdulillah sangat-sangat jelas gitu. Jadi paling ketika kita mendapatkan ilmu yang lain, dari yang lain kita bisa menambahkan sedikit ke situ. Tapi semuanya itu alhamdulillah Widya Medika itu sudah menjanjikan buku yang seringkas mungkin dan sebagus mungkin. Kemudian selain itu tutor sama adminnya itu sangat ramah ya. Jadi kapanpun kita butuh mereka tuh selalu siap gitu, tapi nggak tengah malam juga ya Kak. Jadinya ketika kapanpun kita butuh, Kak kita dapat soal nih misalkan dari YouTube atau dari Instagram, kira-kira Kak kita nggak kesulitan nih buat ngisinya, itu tuh seperti apa sih gitu. Dan alhamdulillah mereka selalu meresponnya dengan baik, kemudian memberikan jawaban-jawaban yang baik juga. Jadinya ke kitanya juga, oh iya loh kita dapat loh soal seperti ini dan mendapatkan jawaban seperti ini. Kemudian selanjutnya, apalagi ya, Widya Medika itu yang paling aku senang tuh dia tuh mendampingi sampai ujian. Artinya apa? Jadinya jujur Kak, aku bimbelnya pada saat SKD tidak hanya di Widya Medika. Jadi ada lagi satu bimbel, tapi dari situ aku bisa lihat tuh perbedaannya. Jadi si bimbel ini tuh ketika sudah selesai bimbel ya udah lepas aja gitu. Tapi kalau Widya Medika itu mengikuti sampai pada masa-masa ujian. Jadi ketika ya tadi itu kita misalkan dapat soal dari YouTube atau dari Instagram atau dari TikTok atau dari apapun, dari buku lain, ketika kita nanya ke adminnya, disampaikan kepada tutornya juga menjelaskan dengan baik ke adminnya, nanti diserahkan lagi ke kita gitu. Jadinya selama masa ujian pun kita masih bisa dapat ilmu tuh, nggak lepas begitu aja. Makanya pada saat SKB juga aku memilih Widya Medika lagi buat tempat bimbel aku. Banyak banget ya Mega. Oke. Ya Kak, pokoknya banyak banget kelebihan-kelebihan Widya Medika itu. Materinya juga yang up to date, dimulai dari materi yang dahulu-dahulu kala, kemudian ada lagi yang terbaru, itu ada di Widya Medika semua. Pokoknya buat kakak-kakak yang cari bimbel yang bagus ya pasti Widya Medika nggak akan kecewain. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga kualitas loh. Iya Kak. Kalau untuk Mary gimana Mary? Widya Medika menurutku memang yang terbaik. Jadi waktu dulu ikut CPNS memang bukan, jujur ya, bukan cuma ikut di WM aja, tapi ada lagi lah bimbel yang lain diikuti. Tapi jujur memang Widya Medika yang terbaik. Karena di grup itu memang bener-bener tuh udah kayak saudara gitu. Jadi saling merangkul, saling menyemangati satu sama lain. Baru Kak Ana sama Kak Eka itu luar biasa. Jadi kita benar-benar soal itu dibahas sedetail mungkin, dikupas sedetail mungkin sampai kita benar-benar paham gitu. Baru kadang juga suka ngejapri sendiri gitu, Kak ini dapat soal ini tadi, ini jawabannya kira-kira apa. Itu benar-benar dibahas benar sama Kak Ana waktu kita lagi JUP, atau itu pasti dibahas sama Kak Ana sampai kita benar-benar paham gitu. Jadi bukunya juga luar biasa. SKD dulu itu dapat skor 424, itu luar biasa, itu tingkat Widya Medika. Jadi memang buku pengaruh dari bimbel online itu luar biasa, makanya dapat skor segitu. Jadi sampai nggak nyangka gitu loh, dapat skor sekian gitu tuh nggak nyangka. Tapi itu memang soalnya kalau dibilang beda tipis lah waktu ujian sama waktu bimbel. Makanya waktu SKB pun inget banget waktu SKB itu dulu gini, kan udah
ada teman yang duluan ikut ujian, rupanya teman itu bilang, waduh soalnya beda jauh gitu. Nabja nggak ada keluar, ini nggak ada keluar. Kita langsung panik, itu semua langsung panik. Tapi Kak Ana langsung ngerangkul kita, Kak Ana langsung bilang, enggak sebenarnya itu soalnya hampir sama, cuman penyampaiannya aja yang beda gitu. Di situ kita merasa langsung nggak panik lagi gitu, tapi terakhirnya bisa terlewati juga. Waktu SKB sampai selesai ujian itu Kak Ana benar-benar merangkul kita gitu. Jadi satu hal yang nggak pernah didapat dari bimbel yang lain, kekeluargaannya gitu. Dan yang lain sih banyak kelebihannya Widya Medica lah ketimbang bimbel-bimbel yang lain. Apalagi TO-nya top dari bimbel yang lain. TO di bimbel Widya Medica luar biasa. Oke, makasih banyak ya Mary ya atas kami bisa tetap mempertahankan kualitas. Jadi buat teman-teman yang di bawahnya bisa lebih baik lagi. Untuk Dwi, gimana Dwi? Nah, kalau Dwi ini bimbel tatap muka nih. Yang paling penting di Medica itu kecil. Banget. Jadi bisa dicicil 2 kali kalau Bisa dicicil. kan ikutnya 2 orang. Iya, benar. Jadi dapat Terus tutornya keren, pokoknya yang jelasin sama Kamera sama Kamega udah lengkap semuanya. Pokoknya untuk soal-soalnya recommended banget, bukunya juga lengkap, yang modul-modulnya lengkap, habis itu bisa jadi tempat bertanya. Yang paling penting pada saat kita menjelang tes itu nggak dibiarin gitu aja, pokoknya dikasih bimbingan dan arahan. Kalau misalnya kita jatuh itu selalu dibalas, dan insya Allah semuanya top lah tutor-tutornya. Terus juga cara belajarnya itu oke banget. Nah, kalau misalnya PWK tuh dibuat kita konsep, ini tuh aku buat per judul misalnya tentang pendidikan, aku buat kayak gini setiap judul. Jadi keren banget loh kalau misalnya yang di Lampung ini itu kata tulisannya tuh. Jadi semuanya belajarnya tentang itu. Nya juga dengan cara-cara yang nggak terduga ya, Eka ya. Iya, kayak Kita bisa ngerjain aneh-aneh. nggak perlu pakai lama gitu. Jadi cara yang lama gitu, tinggal milih yang mana. Sama kita juga kita gimana sih caranya manajemen diri kita. Jadi yang tadinya kita kayak, oh iya tadinya aku mau jawab ini, ternyata ada caranya yang mau jawabnya gitu. Apa pokoknya. Oke, makasih ya Kak Dwi ya. Kalau teman-teman ngeliat Instastory Widya Medica itu ada kita nge-repost postingan Kak Dwi itu, di situ Kak Dwi kayak masih ada catatan yang zaman dulu kelihatan banget tuh, kayak di label kok, di labelin, kemudian ringkasan di plot lagi ya, masih bertahan sampai sekarang. Ini bakalan jadi sukses. Oke, mungkin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah bergabung dan sudah sharing lainnya cerita perjuangan ketika mengikuti proses seleksi tahun 2021 ya semuanya ya, meskipun sebenarnya perjuangannya sudah dimulai sebelum itu, hanya saja karena kita ketemunya di tahun 2021 mungkin yang diceritakan adalah ya di tahun saat. Nah, sebelum kita tutup, pesan-pesan terakhir buat pesan-pesan buat teman-teman yang sekarang lagi jadi pejuang CPNS nih. Apa pesan terakhirnya? 1 kalimat atau 2 kalimat penutup yang singkat gitu. Silakan dimulai dari siapa dulu nih? Dari Kak Dwi lagi boleh. Pesan CPNS. Oke, teman-teman semangat berjuang ya. Pokoknya pesan dari aku, selain kita memang harus bekerja lebih keras, pokoknya kita harus tahu harus kita. Pesan terakhir dari aku, teman-teman, pokoknya harus bisa lihat, pokoknya bisa bekerja daripada teman-teman lain. Kayak gitu dosa. Ya.
Tuh ya dengerin ya kata Dwi ya. Jadi yang lain harus semangat pokoknya. Nah, kalau dari Mary gimana? Untuk semua teman-teman pejuang CPNS 2023 semangat, jangan menyerah. Ingat hasil buah manis itu pasti hasil dari kerja keras. Jadi nggak ada kata-kata mudah menyerah, nggak ada kata-kata nggak mungkin. Hilangkan semua kata-kata itu, berpikir positif bahwa pasti bisa berhasil di CPNS 2023. Semangat. Amin. Lanjut ke Kak Mega. Buat para pejuang CPNS 2023, pokoknya harus semangat, jangan pantang menyerah, karena kita tidak tahu kapan milik kita itu ada, dan pada saat nanti kita misalkan miliknya tahun ini, tapi kita yang berleha-leha, ya kita tidak akan mendapatkan keberhasilan itu. Makanya seperti apapun kondisi kamu, pokoknya harus berjuang sampai kamu mendapatkan hal itu. Sip, mantap ya. Jadi kuncinya adalah terus berjuang karena kita nggak pernah tahu apakah tahun ini nasib kita. Kalau misalnya kita tidak menjemput, bakalan Tuhan ngasih begitu saja. Pluk tiba-tiba jadi PNS nggak mungkin ya. Jadi pasti ada perjuangan sampai Tuhan akan memberikan apa yang memang menjadi nasib kita gitu ya. Jadi nasib itu dijemput bukan datang tiba-tiba. Jadi harus belajar semangat. Berusaha apapun usahanya dan adalah niat doa usaha berarti ya. Nah mungkin kita ya untuk malam ini terima kasih banyak buat Mega, buat Dwi, dan juga buat Rosemary gabung sama kita malam ini. Luar biasa banget sharingnya dan luar biasa banget ya. Semoga teman-teman bisa menjadi ASN yang kita selalu ingat pesan kita di video Medika kalau sudah jadi ASN yang berintegritas, jadilah betul mengabdi kepada masyarakat supaya apa yang sudah teman-teman perjuangkan itu tidak sia-sia. Oke. Sampai di sini aja nih teman-teman live kita kali ini. Jadi buat teman-teman yang makasih ya buat Kak Mary, Kak Mega, Kak Dwi. Kita sampai jumpa lagi Kak. Sama-sama, makasih juga Kak. Sama-sama Kak. Senang bisa ketemu Kak Ana lagi, Kak Eka. Betul. Terima kasih sudah percaya bimbel di video Medika. Oke, yang lain sampai jumpa. Live kita kali ini berakhir sampai di sini. Kita Pamit undur diri. Nanti jangan lupa join live kita selanjutnya ya. Oh ya, kita sering live di TikTok, jadi follow TikTok kita juga ya. TikToknya sama Widya.Medika. Betul, semoga teman-teman yang lagi nonton nih live kita semoga terinspirasi ya oleh cerita-cerita dari Kak Dwi, Kak Mega, dan Kak Mary. Oke, selamat malam. Selamat malam. Dadah.